Hai, halo guys, berjumpa lagi bersama saya. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan tutorial dari yang kemarin ya. Jadi kita akan teruskan tutorial kita untuk membuat sebuah output berupa file PDF. Nah, nanti di sini data siswa ini kita akan ekspor ke dalam bentuk PDF, dan di sini kita akan menggunakan satu plugin atau library ya. Library yang bernama MPDF ya. Oke, bagi teman-teman yang belum ikuti tutorial saya sebelumnya, silakan dulu ikuti video sebelumnya ya, agar teman-teman bisa bertahap ya, dari input yang satu-satu, kemudian input massal, lalu ekspor ke Excel, dan sekarang ekspor ke PDF. Nah, di sini kita akan cari yang namanya bukan plugin ya, library. Nah, di sini kita akan cari yang namanya MPDF. Kita klik di sini. Oke, ini dia library MPDF ya. Kita bisa ke menu instalasi, kita instalasi. Di sini ada versi 7 ya teman-teman ya. Untuk menginstal versi 7 kita bisa gunakan Composer ya. Saya juga sebenarnya sudah install Composer. Nah, akan tetapi karena versi 7 ini membutuhkan PHP versi 7 juga, dan saya gunakan di sini adalah PHP versi yang 5 ya teman-teman ya. Jadi masih jadul. Sebenarnya saya punya juga yang versi 7-nya, tapi karena tutorial sebelumnya sudah menggunakan versi 5, jadi kita akan teruskan menggunakan versi 5. Ya, kalau teman-teman menggunakan versi 7, teman-teman bisa menggunakan instalasi yang versi 7-nya. Nah, di sini kita akan gunakan versi 6 berarti ya. Kita akan gunakan versi 6. Kita bisa cari ke GitHub release-nya. Kita akan download dulu ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman download. Kita next sampai ketemu versi 6. Kita cari lagi, kita next lagi, ini 7, kemudian 61, dan di sini ada 6. Nah, teman-teman bisa download. Silakan klik download di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini karena saya sudah mendownload dan saya sudah memasukkannya ke dalam project saya, maka saya sudah punya yang namanya folder plugin. Kemudian plugin, di sini saya sudah ada MPDF 6 ya. Jadi teman-teman silakan download. Ya, sudah selesai, silakan buat sebuah folder di project root kalian. Saya kasih nama plugins, atau teman-teman mau kasih nama library juga nggak masalah. Kemudian simpan di sini ya. Nanti isinya akan seperti ini. Oke. Setelah seperti itu, langkah selanjutnya kita akan ke kode editor kita. Nah, setelah download selesai itu kemudian sudah dimasukkan ke dalam plugin, kemudian MPDF ya. Langkah selanjutnya kita akan buat sebuah file untuk wadah atau untuk menampilkan data-datanya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti tutorial saya sebelumnya, kita sudah punya folder export dan di dalamnya ada to excel.php. Sebenarnya kita bisa copy paste aja dari sini. Kita buat sebuah file baru di dalamnya dengan nama to pdf.php. Enter. Lalu kita paste di sini. Nah, headernya kita hapus ya teman-teman. Kita hapus seperti ini. Sudah seperti ini. Sekarang kita akan lihat apakah file kita sudah menampilkan data atau belum. Slash export to PDF. Kita lihat. Oke, sudah tampil ya datanya 10. Maka ini sudah benar ya. Selanjutnya, setelah seperti ini, teman-teman buat juga untuk meload file atau meload si MPDF-nya ya di sini ya, di luar. Kita akan buat di sini. Klik new, kita tulis pdf aja.php. Nah, di sini akan kita panggil library-nya sama seperti biasa, PHP, kemudian seperti ini ya. Oke, teman-teman ikuti aja dulu, nanti kita akan jelaskan sambil berjalan ya. Oke, kita akan buat sebuah variabel dengan nama dokumen.
nggak usah bahasa Inggris ya, nama dokumen aja kayak gitu. Ini data siswa. Oke, setelah itu kita akan mulai define sebuah path-nya yang kita arahkan ke mpdf, kemudian seperti ini. Nah, karena kita punya folder plugin, di dalamnya ada mpdf ya, plugin mpdf, kita tulis saja plugin slash mpdf 60 slash, jangan lupa titik koma. Setelah seperti itu, kita akan include-kan filenya. Include, teman-teman bisa menggunakan seperti ini aja ya, include-nya lagi, kemudian kita panggil nih mpdf yang ini, mpdf ya, kayak gitu. Setelah itu kita titik, kemudian seperti ini. Nah, kita panggil file dari mpdf.php ya, mpdf.php, jangan lupa titik koma. Kita enter, kita save dulu ya. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan buat sudah di close ya, karena dokumentasinya sebenarnya nggak jauh beda gitu ya. Nah, penggunaannya sebenarnya seperti ini, akan tetapi di versi 6 agak berbeda gitu ya. Jadi kita tidak akan menggunakan yang ini. Oke, kita berikan variabel namanya mpdf seperti ini, kemudian new mpdf dalam kurung seperti ini. Setelah itu sebenarnya di sini kita bisa setting ya, di dalam sini kita bisa setting jenisnya, kemudian kertasnya, kemudian ukuran fontnya, dan nama fontnya apa. Untuk settingnya kita berikan aja kayak gini ya, utf8 kemudian koma A4 kita berikan portrait ya, artinya berdiri ya, jangan L. Kalau misalkan kalian mau landscape tinggal tulis seperti ini, tapi kalau misalkan mau portrait tinggal tulis A4 aja, kemudian koma, kita akan berikan 12 lagi, terus koma ya, kemudian kita berikan Arial seperti ini. Nah, kalau misalnya di format di versi 7 nanti kalian tidak bisa menggunakan tidak bisa menggunakan yang seperti ini, ada caranya lagi ya. Nah, kalian menggunakan seperti ini nanti di versi ke 7 ya. Karena kita menggunakan versi 6, maka kita akan menggunakan yang seperti ini. Selanjutnya kita akan memulai OB star. Kita akan buka, salah. Oh, ini agak lemot ya. Bentar. OB star. Ini downloadnya belum udah kita cancel aja dulu ya. Oke, sudah di cancel karena saya sudah download jadi sudah saya masukkan ke dalam sini. Jadi kalau teman-teman belum download silakan download dulu. Nah, OB star ini untuk output buffer ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat sebuah file output. Jadi kita akan menggunakan OB star. Kalau nggak kita gunakan itu, nanti biasanya akan ada error ya, PHP warning cannot modify header information. Jadi seperti itu. Kita akan gunakan OB star, lalu kita di sini kita bisa include dari file yang kita sudah buat di to pdf ya, .php. Tapi di sini kan kita ada folder ya, export /to pdf. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah ada OB star, di bawahnya kita ada include, lalu kita buat sebuah variabel lagi html. Ini HTML. Kemudian kita ambil nih semua konten yang ada di dalam OB ya. Di OB star ini kita ambil. Jadi dari sini kita akan mengambil semua konten yang ada di dalam sini. Ya. Kita ambil, kemudian kita buat lagi sebuah OB yang namanya OB
dan ini ob n clean. Jadi setelah di start kita harus di end ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita buat lagi, kita bisa copy paste nih mpdf sama dengan, bukan sama dengan, kita write html, kemudian kita di dalamnya tuliskan utf8 encode, dalam kurung kita masukkan variabel html. Oke, kita buat lagi mpdf. Sorry, ini jangan pakai spasi ya. Oke, kayak gitu. Kita berikan output. Kita masukkan di dalamnya itu nama dokumennya teman-teman ya. Nama dokumen, kemudian kita titik seperti ini. Kita berikan .pdf. Nah, seperti ini ya. Kita sudah seperti ini, kita enter lagi, kita berikan exit. Kita exit. Oke, setelah seperti ini, nampaknya kalau misalnya kita benar ya, menginputkan atau mengarahkan foldernya, karena kita punya PDF di luar, kemudian kita masuk ke folder plugin, kita masuk lagi ke mpdf60/, kemudian kita ambil atau kita include atau require mpdf.php seperti ini. Oke, kita lihat lagi ya belakang. Oke, di sini ada include. Jadi include ini sebenarnya kita bisa cut ya. Kita hapus saja ya. Kita include-nya kita berikan di luar, di sini, di file sini. Kita enter, kemudian include. Include karena ini di luar, kita tidak perlu keluar ya. Jadi ini kan satu folder tingkat keluar ya, satu tingkat keluar. Kita hapus saja karena config-nya ada satu folder di mana kita menyimpan pdf.php. Ya, satu tingkat dengan ini. Jadi kita hapus seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke index.php, kita akan buat tombol yang mengarahkan ke file PDF. Kita paste. Nah, di sini aksi green, kita bisa tulis aksi red karena di sini saya sudah punya kelas ya di CSS. Nanti kalau kalian menggunakan yang file project ini, teman-teman bisa langsung aja panggil aksi green, aksi red. Kita ganti aja PDF, kemudian arahnya kita ganti juga, jangan lupa ya, ke pdf.php seperti ini. Langsung kita coba ya, kita reload. Oke, sudah ada tombolnya ya. Di sini kita sudah arahkan, kalau lihat di bawah, di sini bagian bawah kita mengarahkan ke CRUD/pdf. Kita klik ya, coba kita klik. Di sini tidak muncul apa-apa dan di sini juga tidak mengunduh apa-apa. Nah, kita akan kembali ke filenya. Di sini sebenarnya kesalahannya ada di sini teman-teman ya. Kita sudah coba di sini. Awalnya kita seperti ini ya. Nah, di sini ternyata ketika dibaca di sini, nah, di outputnya kita perlu menuliskan sebuah tambahan lagi ya, I atau D. I untuk inline, kemudian D untuk download. Di sini ada F juga ya, tapi kita akan gunakan I atau D ya. Nah, untuk menggunakan I sebenarnya bisa juga. Nah, jadi teman-teman setelah output kemudian nama dokumen .pdf, koma di sini kita tambahkan lagi petik 2, kita tambahkan D. D untuk download atau I ya bisa. Nah, kita kembali ya ke sini, kita reload dulu. Oke, kita reload. Kemudian kita klik export to PDF. Oke, di sini sudah muncul sini ya, di download, kemudian data siswa.pdf. Kita download ya. Sudah download, kita sudah dapat filenya. Kita akan open. Kita lihat nih outputnya bener nggak gitu ya. Nah,
seperti ini teman-teman ya. Kita sudah mendapatkan output sesuai dengan yang kita inginkan ya, dengan nama, ada nomor, ada nama, kemudian ada usia dan kelas. Cuma kelemahannya ini tidak ada bentuk dari tabelnya ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan CSS. Kita akan punya PDF ya. Di sini kita bisa tambahkan misalkan, kita coba ya, kata border sama dengan 1. Nah, kalau kita coba, kita close ya. Kita download ulang. Kita save, kita download. Kita open lagi. Kita coba ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah tampil. Nah, untuk customisasinya nanti kalian bisa menggunakan cell padding karena di sini kan ada spasi ya, ada cell padding dan cell spacing ya. Jadi intinya seperti itu. Untuk merata tengahkan juga kalian bisa menggunakan align center, dan di sini kalau nama di rata tengahkan nanti kurang enak ya. Paling kelas ya. Kelas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Nanti kalian bisa baca-baca untuk style apa aja yang diizinkan di sini. Karena di sini juga ada penggunaannya, ada tabel layout. Nah, di sini ada pengaturannya ya. Jadi auto size, kemudian ada no wrap, style wide. Jadi ini yang diizinkan, yang akan di render di format PDF kita, gitu ya. Oke, teman-teman juga bisa menambahkan sebuah tulisan lain di sini, mungkin laporan data siswa saya tulisnya, tapi teman-teman jika mau menggunakan kata-kata lain bisa aja ya. Kita ke sini, kalian bisa ganti di bagian sini ya, bagian sini, kemudian kalian bisa juga ganti di bagian sini. Nah, atau teman-teman mau menggunakan misalkan ya, teman-teman ingin menggunakan waktu atau ketika file ini dibuat itu kapan gitu ya. Misalkan kita tulis di sini sebuah paragraf lagi, dibuat, kemudian kasih PHP gitu ya. Nah, di sini kita bisa echo date, kemudian formatnya gimana maunya, D M Y misalkan seperti itu, atau ada jamnya juga, perlu H I ya, S untuk second ya. Nah, tapi jangan lupa teman-teman di sini juga harus tambahkan juga nih PHP karena kita belum setting default time zone-nya. Default time zone set ya, kita pilih yang set, jangan yang get. Kemudian salah, kita tulisnya di dalam, kita tulis di sini Asia atau Jakarta gitu ya. Kita kemudian save, kemudian kita bisa ulang lagi nih, kita klik download, tidak usah di reload ya karena filenya udah ada di folder lain gitu. Kita kita download, kita download, kita open ya. Kita open, kita bedakan dengan yang ini. Nah, sudah muncul ya. Tanggal sekarang adalah 28 Juli 2021, 18.53 seperti itu ya. Untuk ini terlalu besar. Gimana kalau misalnya kecilin? Nanti kalian bisa bermain di stylenya aja, di CSS-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri kita bisa menggunakannya seperti ini. Di sini saya menggunakan MPDF versi 6 karena tidak bisa menggunakan versi 7 karena PHP saya itu versi 5. Tutorial sebelumnya saya menggunakan versi 5. Nanti di tutorial berikutnya saya akan menggunakan yang versi 7. Oke. Nanti kalian bisa skip video yang tidak perlunya ya. Kalian bisa pause di sini untuk menulisnya. Pokoknya seperti ini ya. Jadi kita berikan include untuk mengambil koneksi lah, istilahnya seperti itu. Karena kita akan meload data dari siswa. Kemudian di sini ada nama dokumen, kita memberikan nama dokumennya apa nih ya. Kemudian kita bisa define path-nya kemana nih, MPDF, kemudian ke plugin MPDF karena kita simpannya di folder plugin /MPDF 6.
Kemudian setelah itu di-include nih. Nah, dari path ini di-include karena kita ada di dalam folder ya, plugin. Di dalam folder plugin mpdf ini ada file yang namanya mpdf.php. Jadi kita include-kan dulu nih. Bisa require one juga bisa, tapi di sini menggunakan include ya. mpdf.php. Sebenarnya kalau misalnya kita tulis secara panjang dia akan seperti ini gitu ya. Nah, tapi kita ikutin aja seperti ini. Lalu kita buat sebuah variabel namanya mpdf new mpdf. Di dalamnya kita bisa tuliskan properti seperti ini. Tapi kalau misalnya enggak juga sebenarnya enggak apa-apa ya. Tapi kita tuliskan, sengaja tuliskan seperti ini 4 portrait. Kalau mau landscape kita bisa tuliskan seperti ini L ya. Kemudian ukuran fontnya 12 Arial. Nah, setelah itu karena kita akan mengambil dari file lain, kita menggunakan include juga di sini ya, dari folder export to pdf.php. Di sini melakukan output buffer ya. Kemudian setelah dibuka starnya, OB starnya, lalu di sini ada kita buat satu variabel namanya HTML get content. Jadi kita akan mengambil semua konten yang ada di dalam sini. Nah, setelah itu kita sudah buka ya, sudah start, kita akan end. Kemudian dilanjut lagi dengan mpdf read HTML, UTF encode-nya dalam bentuk UTF-8. Kemudian masukkan nih konten yang tadi sudah kita ambil ya, HTML di sini. Setelah itu kita berikan output ya, mpdf output, nama dokumennya apa diambil dari sini. Kemudian format dokumennya apa ya, kita tuliskan .pdf. Lalu di sini ada untuk download. Jadi bisa download nah, kayak gini. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan i. Teman-teman bisa menggunakan i atau menggunakan d ya, tinggal ganti aja seperti ini. Jadi intinya sama ya sebenarnya. Kalau i juga itu akan mendownload dan d juga akan mendownload gitu ya. Kemudian kita exit. Oke, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.